Hai kawan-kawan semua, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Martin Yosef Silaban, Putri Aryani, Christine Lestari Sinaga, dan Putri Angelita Munte akan membawakan materi mata kuliah kepemimpinan yaitu tentang peran pemimpin dalam pendelegasian wewenang organisasi. Baik, kami akan memulainya. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung saja. Yang pertama ada pengertian delegasi. Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Pendelegasian wewenang adalah hak seorang pemimpin untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya yang didelegasikan dapat dilaksanakan dengan berhasil. Selanjutnya ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendelegasian wewenang. Yang pertama, Principle of Delegation by Result Expected, atau pendelegasian berdasarkan prinsip definisi fungsional. Yang kedua, Authority Level Principle, atau prinsip jenjang kewenangan. Yang ketiga, Principle of Parity of Authority and Responsibility, atau keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Yang keempat ada Principle of Functional Definition, atau pendelegasian berdasarkan prinsip definisi fungsional. Yang kelima ada Principle of Unity of Command, atau prinsip yang lebih menekankan akan pentingnya satu kesatuan komando dalam pendelegasian kewenangan. Yang keenam, Scalar Principle, atau prinsip berurutan berdasarkan hierarki jabatan. Dan yang terakhir ada Principle of Absoluteness of Responsibility, atau prinsip pendelegasian kewenangan yang diimbangi dengan pemberian tanggung jawab yang penuh. Manfaat pendelegasian wewenang. 1. Pemimpin memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggung jawab dari tingkatan manajer yang tinggi. 2. Memberikan keputusan yang lebih baik. 3. Pelimpahan yang efektif, mempercepat pembuatan keputusan. 4. Melatih bawahan memikul tanggung jawab, melakukan penilaian, dan meningkatkan keyakinan diri serta kesediaan untuk berinisiatif. Delegasi pemimpin. Pertama, seorang pemimpin menghadapi lebih banyak pekerjaan lebih dari normal, dapat dilaksanakan oleh satu orang. 2. Kelancaran organisasi diperlukan oleh suatu perusahaan apabila para manajer berhalangan, tugas-tugasnya dapat dilaksanakan orang lain. Yang ketiga, mendelegasikan kekuasaan merupakan langkah penting untuk mengembangkan para bawahan. Yang keempat, mendelegasikan wewenang adalah kunci organisasi. Peran pemimpin dalam pendelegasian wewenang. Yang pertama, menetapkan atau memberi tanggung jawab kepada seseorang. Hal ini menimbulkan agar seseorang bertanggung jawab dengan tugas sekaligus untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, memberikan wewenang untuk berbuat sesuatu, yaitu hak melakukan sesuatu dengan berbagai cara yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, membuat suatu pertanggungjawaban yang berkewajiban secara langsung dan menyelesaikan tugas yang sudah disepakati. Selanjutnya, studi kasus. Pengaruh pendelegasian wewenang oleh camat terhadap efektivitas kerja pegawai di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Permasalahan. Yang pertama, dalam pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh camat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pendelegasian wewenang. Hal ini dikarenakan dalam pendelegasian wewenang kurang memperhatikan rencana yang telah disepakati sebelumnya, serta kurang memperhatikan harapan pegawai sehingga terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang. Yang kedua, terdapat ketidaksesuaian antara pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh camat dengan hasil yang dicapai oleh pegawai. Hal ini dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian informasi yang diperoleh pegawai. Selain itu, dalam pelaksanaan wewenang ternyata pegawai kurang didukung oleh keterampilan dan kecakapan yang dimilikinya. Yang ketiga, terdapat ketidaksesuaian antara pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh camat kepada pegawai. Hal ini dikarenakan dalam pendelegasian wewenang kurang memperhatikan uraian tugas masing-masing pegawai sehingga menyebabkan pegawai yang menerima wewenang dari camat tidak dapat mengambil keputusan karena bukan merupakan kewenangannya.
Yang keempat, terdapat ketidaksesuaian antara pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh camat kepada pegawai. Hal ini dikarenakan dalam pendelegasian wewenang kurang memperhatikan urutan pegawai atau jabatan pegawai dalam organisasi, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pendelegasian wewenang dengan jabatan pegawai. Yang kelima, efektivitas pekerja pegawai dilihat dari kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan masih kurang. Hal ini dikarenakan masih pegawai yang kurang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diakibatkan minimnya pelatihan yang diselenggarakan serta masih kurangnya rasa tanggung jawab pegawai dalam bekerja, sehingga hal ini menyebabkan pegawai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dan teori, diketahui bahwa efektivitas kerja pegawai dilihat dari kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan masih kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan pegawai dalam bekerja, yang diduga disebabkan oleh kurangnya wawasan dalam bekerja dengan baik, serta kurangnya organisasi dalam meningkatkan keahlian pegawai dalam bekerja, serta kurangnya dukungan atau motivasi kepada pegawai untuk berpikir lebih maju lagi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa efektivitas kerja pegawai di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran masih harus ditingkatkan lagi, karena pegawai dinilai masih kurang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan, dan hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, dalam arti adanya pengaruh faktor individu pegawai maupun faktor dari dalam organisasi sendiri yang kurang memperhatikan keadaan pegawai, dalam artian kurangnya kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh camat. Kesimpulan, delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Pendelegasian wewenang dalam organisasi merupakan alat berhubungan dalam satuan-satuan kerja yang diberikan kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur wewenang, sehingga pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada bawahan dari bagian puncak manajemen sampai ke bawah dari seluruh unit atau bagian. Pendelegasian wewenang yang baik dan sesuai kemungkinan besar tidak akan mengalami hambatan bagi pegawai dalam mengerjakan tugasnya dengan efektif, karena dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pemimpin, pegawai memiliki kejelasan. Demikian materi yang dapat kelompok 6 sampaikan pada kali ini, yaitu tentang peran pemimpin dalam pendelegasian wewenang organisasi. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.